Selamat siang Ibu Guru. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bakteri. Bakteri merupakan bagian dari eubakteria yang dikenal sebagai bakteri sesungguhnya dan bersifat prokariot atau prokaryotik, merupakan salah satu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ada tidaknya membran yang membungkus inti sel. Suatu makhluk hidup dikategorikan dalam prokaryotik apabila inti sel tidak dibungkus oleh membran inti sel atau nukleoid dan termasuk dalam kingdom Monera. Berikut adalah rangkuman materi mengenai bakteri. Yang bagian 1, bagian luar tubuh atau di luar dinding sel. 1. Kapsul merupakan lapisan luar yang berupa bahan kental yang mengelilingi dinding sel bakteri dan berupa lapisan lendir. Berfungsi sebagai 1. pelindung, 2. menyimpan cadangan makanan, yang ketiga menyatukan bakteri ke dalam bentuk koloni, yang keempat menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi. Kedua, bersifat A. Kapsul padat dan jumlahnya banyak. B. Lapisan lendir tipis, tidak padat dan tidak rapat. 2. Fungsi merupakan rambut yang terampat tipis dan memucat menembus dinding sel. Ciri-cirinya lebih panjang dari selnya. Kedua, diameter lebih kecil dari selnya. Yang ketiga, bentuk bergelombang. Keempat, strukturnya sangat kuat. Yang kelima, memiliki suatu mekanisme gerak yang unik. Berfungsi sebagai 1. alat penggerak bakteri, 2. untuk merespon rangsang, 3. pilih, berupa filamen atau benang, lebih kuat, lebih banyak dan lebih pendek daripada flagel. Berfungsi sebagai A. pintu gerbang masuknya bahan genetik selama antar bakteri. B. untuk meletakkan pada jaringan yang merupakan sumber nutrionnya. B. bagian dalam tubuh atau di sebelah dalam dinding sel. 1. dinding sel terletak antara kapsul dan membran sel. Berfungsi sebagai A. memberi kekuatan dan membentuk para bakteri. B. mencegah sel agar tidak terpecah. C. mengatur pertukaran zat dan keluar sel. 2. membran sel. Yang pertama merupakan selaput pembungkus sitoplasma, yang kedua terletak di sebelah dalam dinding sel. Berfungsi sebagai mengatur selektivitas gradien osmosis dengan transfer makanan. B. mengorganisir pembentukan dinding sel. Yang C. tempat atau pangkal perletakan flagel. Yang ketiga, materi genetik terdiri atas DNA terdapat dalam nukleoid. 4. ribosom merupakan organel sel, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima, mesosom selalu bersambungan dengan membran sel, berfungsi sebagai A. sintesis dinding sel, B. pembelahan nukleus, C. pembentukan energi. Mungkin yang saya pahami tentang materi bakteri hanya ini saja, dan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya materi kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok organisme dengan struktur tubuh sederhana. Secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Protista mirip jamur, tumbuhan, dan hewan. Kingdom Protista atau Prototisca ditemukan disebut-sebut sebagai makhluk hidup pertama. Pada tahun 1860-an, John Hong mengamati Protista pertama kali dan melihatnya sebagai bentuk uniseluler primitif dari hewan dan tumbuhan. Kemudian tahun 1866, Ernst Haeckel mengusulkan nama Protista pada organisme tersebut. Mengutip dari Atrium Pendidikan Biologi, Protista adalah organisme eukariotik, uniseluler, dan tidak mempunyai jaringan sebenarnya. Sementara itu, ciri-ciri morfologis dan fisiologisnya mirip dengan jamur, tumbuhan, dan hewan. Ciri-ciri Protista. Untuk lebih memahami tentang kingdom Protista, maka kita harus terlebih dahulu mengenal ciri-ciri khususnya. 1. struktur tubuh. Umum Protista merupakan uniseluler atau bersel satu, namun ada juga yang memiliki sel atau multiseluler. Struktur selnya sangat sederhana dan biasanya memiliki mitokondria untuk pembangkit energi. Yang kedua, cara hidup. Kelompok organisme ini umumnya masuk dalam kategori aerob atau membutuhkan oksigen, namun ada juga yang bersifat anaerob atau tidak membutuhkan oksigen.
Sedangkan dilihat cara mendapatkan makanan, protista terbagi menjadi heterotrof dan fototrof. Makhluk hidup ini biasa hidup bebas atau bersimbiosis dengan makhluk hidup lain, baik simbiosis mutualisme, komensalisme, atau parasitisme, protisisme. Protista yang disebut sebagai parasit biasanya menyebabkan beberapa penyakit pada makhluk hidup lain. Ketiga, habitat dan reproduksi. Tempat tiga makhluk hidup ini ada di daerah yang berair, tanah basah, sampah, dedaunan, dan area lain yang cukup lembab. Beberapa jenis protista memiliki alat gerak seperti flagela, sila, dan kaki semu. Sebagian lagi memiliki pigmen klorofil sehingga bisa berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Protista berkembang biak secara seksual melalui konjungsi dan aseksual melalui pembelahan Briner. Klasifikasi protista. Protista merupakan kelompok makhluk hidup yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu protista mirip jamur, tumbuhan, dan hewan. Bagi kehidupan, kelompok ini memiliki peran tersendiri. Protista mirip jamur. Bagian yang pertama yaitu tentang protista mirip jamur, terdiri dari jamur lendir dan jamur air. Kemiripan tersebut dari dilihat dengan tipe sama seperti jamur. Untuk lebih memahaminya, berikut ini penjelasan tentang jamur lendir dan jamur air. Yang pertama, Acrasiomycota. Jamur lendir seluler atau Acrasiomycota biasanya ditemukan di air tawar, tanah lembab, serasa daun, dan tumbuhan atau batang roboh. Jamur ini biasa menghasilkan sel yang bernama ameboid. Ketika sel-sel tersebut berkumpul, nantinya akan membentuk myxamoeba. Acrasiomycota bergerak dari kaki semu. Selain berfungsi sebagai alat gerak, kaki semu ini juga berperan untuk mematikan mikroorganisme lain. Yang kedua, Myxomycota. Protista mirip jamur selanjutnya yaitu Myxomycota atau jamur lendir Plasmodium. Jamur ini biasa ditemukan pada hutan basah, batang kayu busuk, tanah lembab, sampah basah, dan kayu yang sudah lapuk. 3. Omycota. Omycota atau jamur air memiliki hafid tidak bersikat melintang atau cyanositik dan memiliki cabang tempat tinggal. Jamur air ini ada tempat lembab atau di air. Sebagian bersifat saprofit dan sebagainya lain bersifat parasit. Mungkin ini saja yang saya tahu tentang protista jamur. Sekian dari video saya, terima kasih. Selamat siang.